Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada saat live bersama pada Suka TV. Pada saat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menerangkan bagaimana seharusnya seseorang itu meneliti nasab, ini sama saja dengan meneliti sejarah. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyinggung Ustadz Abdus Somad yang di situ itu menceritakan nasabnya Bani Pa'alwi di depan Bahar bin Smith. Dan Kiai Imad mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh UAS ini berdasarkan literasinya itu berdasarkan dari karangan para kabib, para Pa'alwi. Jadi tidak berimbang. Kita semua tentunya sudah tahu bahwa narasi-narasi, pengakuan-pengakuan sebagai cucu Nabi ini awal-awalnya ini muncul dari kalangan kabib itu sendiri. Tentunya mereka bukan golongan orang-orang bodoh. Akhirnya mereka bikinlah kitab untuk memperkuat legalitas pengakuan mereka. Nah, ini menarik. Memang trik-triknya Bani Pa'alwi ini seperti ini. Kita dengarkan bagaimana cuplikan pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyinggung silsilah yang dibaca oleh UAS, dan beliau menegaskan bahwa itu berasal dari kitab karangannya Ba'alwi. Kita dengarkan bersama-sama. Tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti. Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdus Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdus Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdus Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman.
Ustaz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut? Dan tidak ada kitab-kitab sejarah yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Basrah menuju Hadramaut, tidak ada. Jadi keberadaan dia di Irak itu tidak ditemukan data sejarahnya, dan saya mempunyai sebuah saksi dari kitab abad kelima bahwa Ahmad bin Isa itu adanya di kampung Surya di kota Madinah, dan tidak ada satupun yang mengatakan dia berada di Basrah. Kemudian tidak ada satupun kitab-kitab yang ada di zaman Ahmad bin Isa yang mengatakan dia hijrah ke Hadramaut. Jadi orang-orang yang semacam Ustadz Abdul Somad ini banyak yang tidak mengerti ilmu sejarah, yang tidak mengerti ilmu nasab. Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi tentang nasab-nasab Ba'alawi, yang nasab ini muncul abad ke-9, pengakuannya ini baru muncul abad ke-9, kemudian terbangun dengan begitu kokoh pada abad-abad selanjutnya karena keluarga mereka banyak menulis kitab-kitab. Jadi selain Ali Asakron yang pertama menulis nasab mereka tersambung kepada Rasulullah, itu sebelumnya ada sesudahnya ada misalnya kitab Al-Ghurar, kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Al-Masra'ur Rawi. Jadi pada abad 9, 10, 11 itu banyak keluarga mereka yang menulis kitab. Kebanyakan yang itu hari ini dibaca oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kitab-kitab Ba'alawi yang mengatakan bahwa mereka tersambung pada Rasulullah. Sementara ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tidak membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9 yang sama sekali tidak ada menyatakan keluarga Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Jadi pengakuan pada abad 9 itu terbantah oleh fakta-fakta ilmiah yang ada di abad-abad sebelumnya. Dalam teori Bradley misalnya, ya, ada teori konsisten, kebenaran konsistensi, atau disebut juga the consistent theory of truth itu, the consistent theory of truth, bahwa sebuah pernyataan itu bisa dianggap benar apabila pernyataan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Pernyataan Ba'alawi di abad 9 bahwa mereka turun Nabi itu harus didukung oleh pernyataan-pernyataan abad sebelumnya sampai abad pengakuan itu ditujukan pada sosok historis tertentu yaitu Ahmad bin Isa, itu harus linier dan harus koheren. Sementara nasab Ba'alawi ini tidak linier, tidak terverifikasi dari mulai pengakuan mereka abad 9 oleh kitab-kitab nasab yang sudah ditulis abad-abad sebelumnya banyak sekali. Ada kitab Tahdhibul Ansab di abad ke-5 ditulis, tidak menyebutkan nama Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi karya Al-Umari tidak menyebutkan juga Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kitab Muntaqilatut Talibiyah itu menyebutkan anaknya itu hanya 2. Kemudian kitab dan di situ tidak ada Ubaid. Kemudian kitab abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fahrur Razi di karang 597 Hijriah menyatakan dengan tegas bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di situ tidak ada anak yang bernama Ubaidillah, tidak ada anak bernama Abdullah, tidak ada anak bernama Ubaid. Ini 3 nama terakhir yang saya sebutkan adalah dianggap oleh Ba'alawi adalah satu orang. Nah, kalaulah sudah secara kajian ilmu nasab ini nasab Ba'alawi disconnected, secara ilmu sejarah no signal, kemudian secara ilmu biologi tes DNA mereka mengaku emas ternyata terbukti mereka timah, mereka mengaku apel ternyata terbukti mereka adalah jamblang. Lalu berdasar apa kita harus mengakui Ba'alawi ini, Khabib-Khabib ini sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW? Maka menurut saya hukumnya ini sudah haram orang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Begitu pula mereka haram mengaku diri mereka sebagai Nabi, keturunan Nabi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk membuktikan pengakuan mereka
berdasar dokumen-dokumen yang mereka punya. Sampai saat ini mereka tidak berani untuk tes DNA pula.